jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Nah, kali ini kakak mau bahas IPA SMK, gejala alam biotik dan abiotik, bagian 3, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup antara lain: 1. Memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. 2. Dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sistematika adalah salah satu cabang ilmu biologi. Sistematika mencakup dua aspek utama, yaitu klasifikasi dan tata nama. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari hasil klasifikasi disebut takson, sehingga istilah lain dari sistematika adalah taksonomi. Taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang bertugas mengadakan identifikasi semua makhluk hidup, baik yang sekarang masih ada maupun yang dahulu pernah ada. Urutan tingkat takson dari yang tertinggi ke yang terendah adalah: pada tumbuhan, kingdom, divisio, klasis, ordo, familia, genus, spesies. Pada hewan adalah kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Contoh klasifikasi pada orangutan adalah kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, familia Hominidae, genus Pongo, spesies Pongo pygmaeus. Ada berbagai hal yang dapat menjadi dasar dalam melakukan pengklasifikasian makhluk hidup. Di antaranya adalah: 1. Berdasarkan manfaat. 2. Berdasarkan struktur morfologi dan anatomi. 3. Berdasarkan ciri biokimia. Pengelompokan makhluk hidup ke dalam kingdom atau dunia atau kerajaan yang berbeda terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia. Pada awalnya, pengelompokan makhluk hidup yang dilakukan manusia menggunakan klasifikasi dua kingdom, yaitu Animalia dan Plantae. Sistem klasifikasi yang terbaru adalah klasifikasi 6 kingdom. Dalam klasifikasi ini, makhluk hidup dikelompokkan menjadi kingdom Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, tapi membran plasmanya mengandung lipid. Contoh bakteri yang termasuk Archaebacteria adalah Methanococcus janasi, penghasil gas metana atau CH4. Eubacteria adalah bakteri yang pada umumnya ada di sekitar kita dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Eubacteria adalah Escherichia coli, Neisseria gonorrhea, dan Treponema pallidum. Protista merupakan kelompok makhluk bersel satu atau bersel banyak yang memiliki membran inti atau eukariot dan selnya tidak membentuk jaringan sebenarnya. Contoh protista adalah Amoeba proteus, Euglena viridis, Chlamydomonas, dan
Spirogyra. Fungi merupakan kelompok makhluk hidup eukariot yang memiliki dinding sel dan tidak berklorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Contoh fungi adalah Volvariella volvaceae, Penicillium species, Saccharomyces cerevisiae. Plantae adalah kelompok makhluk hidup eukariot yang bersel banyak, memiliki dinding sel, dan berklorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Contoh plantae adalah jeruk Citrus sp, nanas Ananas commosus, padi Oryza sativa. Animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sel bersifat eukariot, multiseluler, tidak berdinding sel, dan tidak berklorofil. Contoh Animalia adalah kucing Felis catus, harimau Panthera trigis, singa Panthera leo, ayam Gallus gallus, anjing Canis familiaris. Penamaan ilmiah makhluk hidup. Penamaan ilmiah makhluk hidup diberikan dengan tujuan menyeragamkan penamaan makhluk hidup yang berbeda di setiap daerah atau negara. Sistem penamaan ini disebut dengan sistem nama ganda atau binomial nomenklatur. Pencipta nama ganda adalah Carolus Linnaeus dalam bukunya Species Plantarum. Aturan penulisan nama spesies makhluk hidup secara binomial nomenklatur adalah contoh binomial nomenklatur adalah Duriozipetinus, Mangifera indica, Bos taurus, Gorilla gorilla. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup pada IPA SMK Bab 1 Gejala Alam Biotik dan Abiotik. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.